Seperti yang kita ketahui bahwa haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang hukumnya wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Adapun tata cara haji yaitu: pertama, melaksanakan ihram pada mikot yang telah ditentukan. Sebelum ihram disunahkan mandi ihram, berwudu, memakai pakaian ihram, memakai wangi-wangian, dan sholat sunnah ihram. Adapun cara memakai pakaian ihram untuk jamaah pria yaitu, dan untuk jamaah wanita yaitu, kemudian membaca niat ihram haji yaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, atau dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajja. Setelah membaca niat dan memakai pakaian ihram, ada hal-hal yang dilarang dilakukan saat ibadah haji, yaitu bagi jamaah pria dilarang memakai pakaian yang berjahit atau pakaian sehari-hari yang biasa dipakai, dan dilarang memakai apapun yang menutupi mata kaki, dan juga dilarang memakai tutup kepala seperti peci, topi, dan lain-lain. Sedangkan bagi jamaah wanita dilarang memakai tutup muka atau cadar dan dilarang memakai sarung tangan. Selain itu, ada larangan untuk keduanya, baik pria maupun wanita, yaitu dilarang memotong dan mencabut kuku, dilarang mencukur atau mencabut rambut, dilarang memakai wangi-wangian, dilarang memakai minyak rambut, dilarang memburu atau membunuh binatang, dilarang mengadakan perkawinan, dilarang melakukan hubungan suami istri atau bersenggama, dilarang memaki, mengumpat ataupun bertengkar, dilarang mengucapkan kata-kata kotor, serta dilarang memotong atau menebang segala macam yang tumbuh di Mekah. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu berkumpul di padang Arafah yang dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja, asal masih di sekitar Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Adapun hal-hal yang dilakukan saat wukuf yaitu melakukan salat zuhur dan asar di jama' dan di qashar, mendengarkan secara khidmat khutbah Arafah, memperbanyak zikir, doa atau baca Al-Quran, melakukan sholat maghrib dan isya dengan di jama' dan di qashar. Yang ketiga, mabit di Musdalifah, yaitu menginap di sana walaupun sebentar, antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Di Musdalifah, jamaah haji mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumrah di Mina nantinya. Selesai mengambil batu, jamaah tidur sampai waktu subuh dan sholat subuh di tempat ini juga. Kemudian menuju Mina sambil membaca talbiyah, lalu berhenti sejenak di Masy'aril Haram untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, melontar jumrah Aqobah yang dilakukan di Bukit Aqobah dengan 7 batu kerikil dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Kelima, tahallul awal. Setelah melontar jumrah Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal, yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal, ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali melakukan hubungan suami istri. Tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula, dengan 3 kali sambil lari-lari kecil dan 4 kali sambil berjalan biasa. Dan ketika tawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang sedang mengerjakan tawaf.
Kemudian disunahkan isti'lam atau mengusap dan mencium hajar aswad ketika memulai tawaf dan pada setiap putaran. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya, seperti pada gambar ini. Dan disunahkan membaca Bismillah Allahu Akbar. Yang ketujuh, sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Dan ketika berada di antara dua pilar hijau, kita berdoa, Rabbighfir warham wa'fu wa takram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Sebelum memulai sa'i, kita hadapkan badan kita ke Ka'bah untuk memanjatkan doa. Selain itu, setiap sampai di dua bukit tersebut, kita berhenti sejenak untuk memanjatkan doa sambil menghadap ke Ka'bah. Setelah melakukan sa'i, lalu dilanjutkan dengan tahlul kedua atau tahlul tsani. Dengan demikian, orang yang sudah melakukan tahlul kedua, artinya mereka terbebas dari semua larangan dalam ibadah haji. Kemudian kembali lagi ke Mina selama 3 malam, yaitu malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau yang disebut hari tasyrik. Nah, pada siang harinya, tanggal 11 Zulhijjah, setelah waktu zuhur, barulah melontar 3 jumroh, yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Waktu dan sarana yang sama juga. Namun, ada juga para jamaah yang melontar ke 3 jumroh hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah sore harinya, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekkah. Nah, hal ini diperbolehkan, dan mereka itu disebut nafar awal. Sedang jamaah yang melakukan pelontaran jumroh sampai tanggal 13 Zulhijjah sore harinya, mereka disebut nafar tsani. Bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci, Mekkah, dan kembali ke tanah airnya, harus melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Caranya sama dengan tawaf ifadah, tetapi pada tawaf wada tidak disertai dengan sa'i dan dalam berpakaian biasa. Tata cara umroh. Yang pertama, melakukan ihram dengan niat umroh dari mikot makani yang telah ditentukan. Sebelum berihram, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu memotong kuku, mencukur kumis, mandi, menyisir rambut, memakai wangi-wangian, mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah melakukan hal-hal tersebut, barulah memulai dengan mengucapkan niat Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, inna hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Atau bisa juga dengan mengucapkan labaik Allahumma umrah. Setelah itu masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran, yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Selesai tawaf, dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Perjalanan dari Bukit Safa dan Marwah dihitung 1 kali. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Setiap sampai di 2 bukit tersebut, kita berhenti sejenak untuk memanjatkan doa sambil menghadap ke Ka'bah. Selesai sa'i, dilanjutkan tahallul. Dengan demikian, bebaslah kita dari segala larangan ihram. Tahallul juga menandai selesainya pelaksanaan umroh.